Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebesar-besarnya, di mana kita masih dikasih kesempatan untuk hidup dan terus mengabdi pada Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Sejak Rajab, kemudian Sya'ban, dan akhirnya kita masuk ke Ramadan. Kita sudah rindu dengan Ramadan. Sejak itu kita berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan Allah untuk masuk bulan Ramadan. Maka ini harus kita syukuri dan kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat-salawat yang kita sampaikan menjadi kendaraan kita nanti untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari disyariatkannya puasa adalah di ujung ayat 183 dari surat Al-Baqarah tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, banyak yang tidak mengetahui bahwa ayat ini bukan ayat biasa, tetapi ayat yang spesial. Di dalam Al-Quran, kalau kita mendapatkan ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini bukan ayat yang umum, ayat yang khusus sekali, yaitu dikhususkan bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Saya katakan betul-betul karena banyak orang yang berKTP Muslim belum tentu beriman. Lihat saja, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Yang bisa hadir ke masjid sholat Jumat yang betul-betul di hatinya ada iman. Banyak orang Muslim, banyak orang yang mengaku KTP-nya Muslim tapi enggak sholat Jumat. Sama di jalan-jalan kita saksikan banyak yang tidak puasa padahal Muslim, karena memang tidak ada iman. Hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan puasa. Dan syukur kita ini termasuk kategori orang yang beriman. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dikasih kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Jadi ini adalah pembuktian bahwa kita mampu nggak menjawab seruan Allah itu, dan mampukah kita menjadi golongan yang disuruh Allah bahwa menjadi orang-orang yang di hatinya tetap ada iman. Ini penting. Yang kedua, bahwa tujuan puasa itu takwa. Tapi uniknya Al-Quran memakai kata-kata taraji, la'allakum tattaqun. La'alla itu taraji, ya semoga. Artinya diharapkan dari puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa di sini? Tidak otomatis. Bahkan nilai takwa yang diterima atau yang dicapai oleh setiap orang berbeda-beda. Tergantung puasanya bagaimana. Puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi mulut tetap jalan ghibahnya, mata tetap jalan zinanya, ya nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Maka kita harus meningkatkan kualitas puasa kita supaya betul-betul mendapatkan nilai takwa itu. Dan ini takwa yang disampaikan di ujung ayat ini adalah dengan predikat mudhari' dalam bahasa Arab. Ya dulu ala amalin fi zamanil hal wal mustaqbal. Artinya apa? Tidak sekarang saja ketika puasa kayak takwa betul, melihat sesuatu yang nggak mau. Begitu keluar dari Ramadan masuk Syawal kembali lagi. Ini nggak bisa. Takwa ini artinya sejak sekarang sampai nanti
Nah, ini yang diharapkan. Maka predikat mudhari, artinya tidak hanya sekarang saja tapi sampai nanti. Nah, sekarang umat Islam ini banyak yang jadi korban musiman. Wah, musim Ramadan gila-gilaan deh ibadahnya. Yang nggak pernah qiyamul lail, yang nggak pernah sedekah. Wah, gila-gilaan, jor-joran. Begitu keluar dari Ramadan balik lagi. Nah, ini bukan takwa namanya. Nah, itu. Takwa ini penting karena dengan ketakwaan itulah hidup kita akan menjadi teratur, hidup kita akan menjadi makmur, dan janji-janji Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin. Dalam surat At-Tolak dari ayat 2 sampai ayat 5 itu kan janji-janji Allah kalau orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba itu. Masalah apapun yaj'al makhraja. Ada saja solusinya. Pasti. Itu janji Allah. Enggak mungkin Allah bohong, enggak mungkin Allah berkhianat. Wa yarzuqhu, dijamin ekonominya. Tapi kan kita enggak yakin. Maka Allah marah. Ada satu hadis menyebutkan Allah marah kepada hamba kalau dia merasa bahwa rezekinya itu dari dirinya atas usaha dirinya, padahal dari Allah. Marah Allah. Nah, ini di dalam ayat 4 dan 5. Ya ja'allahu min amri yusra. Dimudahkan semua urusannya. Dalam ayat 5, wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Kesalahannya, kelemahannya diperbaiki sama Allah, disupport sama Allah. Wa yu'tim lahu ajra. Pahalanya dibesarkan. Pahala itu bukan hanya pahala untuk di akhirat, tapi bisa saja rezeki dan sebagainya. Nah, ini janji-janji yang seperti ini. Ini hanya di surat At-Tolak. Di ayat-ayat yang lain banyak sekali. Ada ayat ahlul qaryah, penduduk negeri beriman, bertakwa, makmur. Tapi begitu kadzabu bi ayati rabbihim, berbalik. Kan ada itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat, banyak berkah-berkah minas samawati wal ardi, di langit, dari atas, dari bawah, berkah semuanya. Tapi mereka terus berbohong, berbalik dan sebagainya. Maka Indonesia kalau makmur, pilih pemimpin yang takwa, yang sholat, yang puasa, pasti berubah Indonesia ini. Ini kan kita tidak tahu. Nah, betul nggak pemimpin-pemimpin kita, anggota-anggota DPR itu, aparat-aparat bertakwa enggak? Ya, meskipun kita bukan negara agama, tetapi ini penting. Lihat negara-negara yang punya kebijakan mengawal takwa di negaranya, makmur sekali. Nah, ini jadi banyak. Bahkan takwa itu setia kawan. Ada satu ayat bagus sekali. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Jadi nanti di hari kiamat, egois masing-masing kita. Wah, masing-masing. Kenapa? Ya memang wajar. Hari itu hari yang menakutkan. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa setia kawannya. Dia lihat kawannya nggak ada di surga, minta syafaat sama Allah supaya dimasukkan surga. Begitulah setia kawan karena takwa. Jadi takwa ini penting. Jangan sampai kita korban musiman di hari puasa saja, tapi semoga apa yang dilatihkan selama puasa ini, yang dibiasakan selama puasa ini, kita betul-betul bisa melaksanakan setelah puasa nanti, dari Syawal sampai ketemu Ramadan lagi, sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi nilai tambah dalam pemahaman terhadap agama, terhadap ketawaan, terhadap puasa, sehingga bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.